Safdah TV. Al-Qaidah Athamina Asyra. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-18. Al-iqraru bitauhidir rububiyah mujarradan la yakfi lil hukmi bil Islam. Wa hadha bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Sebatas meyakini tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah, tidak cukup pelakunya dianggap sebagai muslim, tidak memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Dan ini dengan ijma' seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Sebatas mengakui tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah, ini tidak menyebabkan pelakunya masuk Islam, enggak. Dan pelakunya enggak disebut muslim juga enggak. Iya. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Jadi orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah, Bu, mengakui. Orang musyrikin yakin bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah. Di zaman Nabi itu, ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy itu yakin bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Ya, tapi masalahnya mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka meyakini Lata, Uzza, Manat, Hubal itu tidak menciptakan langit dan bumi, tidak. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian beribadah kepada Lata? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja, tapi kalian malah beribadah kepada Lata, Uzza? Apa kata mereka, Bu? Ma na'buduhum, dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar ibadah kami kepada mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Rupanya niat mereka beribadah kepada Lata, kepada Uzza, supaya ibadah yang mereka lakukan kepada patung-patung ini bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan mudah-mudahan dengan saya berdoa kepada si fulan, si wali ini, ya, ini bisa sebagai takarub saya kepada Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam uluhiyah. Ya. Kata beliau, falau anna kafiran asliyan aqarra bi kulli muqtadayati rububiyah. Kalau ada orang kafir meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya rububiyah itu milik Allah, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, dan yang lainnya, dia yakin bahwa semua itu hanya milik Allah. Walam yantik bisyahadah, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tidak disebut muslim. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semua bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa li'anna alladhina bu'itsa ilaihimul anbiya war rusul kanu yuqirruna bi anna Allah huwal khaliq, ar-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit, alladhi sakhkhara as-samawati wal ard wasyamsa wal qamar.
Dan juga kata beliau, karena kaum para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itu para nabi dan rasul, ternyata mereka kaumnya itu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menentukan langit, bumi, demikian pula matahari dan bulan. Tapi mereka malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ini enggak cukup. Enggak cukup ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu ya, keyakinan sebagian firqah atau kelompok yang menafsirkan la ilaha illallah dengan hanya mengatakan la khaliqa illallah. Sebagian kelompok sesat itu Bu, menafsirkan la ilaha illallah dengan itu, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Kita katakan ini jelas bertabrakan dengan yang diinginkan oleh para nabi dan rasul. Karena la ilaha illallah mengharuskan ibadah hanya untuk Allah. Tapi mereka hanya Bu membatasi tauhid kepada tauhid rububiyah saja. Dan mengingkari adanya tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Makanya mereka tidak aneh Bu, mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian 3 tauhid ini Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh Bu, pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah, dianggap selama mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak disebut dengan syirik katanya. Walaupun sujudnya kepada selain Allah. Ngeri kan? Kalau seperti itu jadinya apa bedanya dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Nggak ada bedanya. Iya. Pernah dengar ya, ada sebagian dai atau ustadz yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Banyak tak? Banyak Pak di negeri kita ini. Kenapa mereka mengingkari pembagian tauhid menjadi 3? Yaitu karena mereka punya keyakinan tauhid itu cuma 1, tauhid rububiyah, udah selesai. Tauhid uluhiyah enggak ada. Iya. Sudah begitu mereka mengingkari banyak sifat Allah. Makanya tidak aneh mereka mengingkari tauhid asma wa sifat juga. Nah, saudaraku sekalian, saudari-saudariku, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi sebatas meyakini tauhid rububiyah saja enggak cukup dan tidak menyebabkan pelakunya disebut muslim. Tidak memasukkan pelakunya ke dalam apa? Islam. Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan sampai dia memurnikan ibadahnya untuk Allah saja, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian.